Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati dengan gibah di sosmed. Bersihkan grup kita dari gibah. Bersihkan Facebook kita dari gibah. Bersihkan Twitter kita dari gibah. Gibah perboden di sosmed kita nggak boleh masuk. Ini harga mati. Karena sekali lagi menggibah di sosmed lebih fatal daripada menggibah di dunia nyata. Karena bisa langsung disebar, bisa langsung difoto, dan banyak orang yang tahu. Hati-hati dengan gibah. Ustadz, tapi ini fakta loh Pak Ustadz. Ya itu gibah Mas. Gibah itu kalau fakta. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu di belakang dia yang kalau dia dengar dia nggak suka. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau benar? Faqad iktabta, kata Nabi. Itu yang namanya gibah. Dan kalau salah, faqad bahatta, Anda baru saja memfitnahnya. Dan fitnah lebih parah daripada gibah. Jangan bicarakan orang di sosmed kita. Jangan, sekali-sekali jangan. Fatal. Itu ibadah kita bisa hancur. Masih ingat hadis Muslim tentang muflis? Atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya aset. Lalu kata Nabi, bukan mereka. Al-muflis fi ummati, orang yang bangkrut dari tengah-tengah umatku, yaitu orang-orang yang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala infak, zakat dan sedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Lalu qad syatama hadza, tapi dia bawa dosa mencela orang, menggibahi orang, menyakiti orang, makan uang orang, maka pahalanya diambil oleh korban-korbannya pada hari kiamat. Lalu ketika dia tidak punya apapun lagi, pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis, pahala zikirnya sudah habis, dan korbannya masih ngantri, masih nuntut dia, maka dosa-dosa korbannya itu ditransfer ke dia dan masuklah dia ke dalam api neraka. Hati-hati, ghibah di sosmed ini sangat masif dan yang dengar sangat banyak. Pastikan tidak ada ghibah. Dan ghibah akan membuat kita terkena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian yang kalian benci tersebut? Ghibah itu seperti apa? Makan apa? Bangkai. Dan itu real, bukan analogi. Real. Sebagaimana hadits yang sahih dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Nabi SAW mengatakan, hadits Ibnu Abbas ya, bahwa orang yang menggibah pada hari kiamat akan diberikan bangkai manusia, lalu dia harus habiskan bangkai itu sampai selesai. Jadi kalau antum selama hidup, nggak usah antum, kita semua lah yang berbicara dan mendengarkan, kalau kita selama hidup menggibahi 10 orang, maka 10 bangkai di depan kita. Kita nggak boleh beranjak sampai kita habisi 10 bangkai tersebut. Itu kalau 10. Bagaimana kalau 100 orang kita gibahi? Gimana kalau 500 orang kita gibahi? Bagaimana kalau 1000 orang kita gibahi? Gimana kalau satu suku kita gibahi? Orang kan ngomong satu suku. Dasar Jawa, ini emang begini Jawa. Jumlah orang Jawa di Indonesia itu berapa? Itu nyerang kita pada hari kiamat. Ini Batak nih, begini Batak. Jumlah orang Batak itu berapa? Anda gibahi semua.
Ini Madura nih. Jumlah orang Madura berapa hadirin? Dan semua suku kan wajar, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kan kalau kita ghibah langsung satu paket gitu, sukunya semua dihabisin. Itu berapa? Itu nuntut semua loh. Nuntut. Terus kita bicara di sosmed begitu. 500 bangkai, 1000 bangkai Allah sediakan. Makanan kesukaan antum apa? 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 Makanan kesukaan? Sop buntut, suka sop buntut. Kepala kakap. Antum dikasih sop buntut, tapi antum harus habiskan 17 mangkok sop buntut. Kira-kira mangkok yang ke-16 enak nggak? Muntah. Antum suka martabak manis, antum dikasih 17 piring martabak manis. Kira-kira makan yang ke-17 enak nggak? Muntah. Itu martabak tuh. Antum hobi bakso nih, dikasih 30 mangkok. Kira-kira perasaan antum gimana? Mangkok pertama oke, mangkok kedua oke lah, ketiga itu udah mikir. Gak ada enak-enaknya. Itu bakso, ini bangkai. Antum harus makan matanya, antum harus seruput-seruput tulang iganya, lalu telan lidahnya yang udah ada uget-uget, udah ada ulat, udah dilalerin, terus ada limpah di sana, semuanya tanpa dimasak. Bangkai manusia. Antum harus isep-isep jempol kakinya. Lah, jempol kaki. Itu bukan satu orang, 50 orang, 70 orang. Ini real, bukan analogi. Real. Real. Hati-hati. Jangan sampai kita menggibah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semuanya. Ini tantangan bapak-bapak masalah politik nih. Udah politik habis semuanya. Hati-hati. Kalau dia masih muslim dan dia belum tentu bersalah, misalnya masih tersangka, dalam konsep Islam apa? Asas praduga gak bersalah. Terus sudah dihabiskan di sosmed-sosmed kita. Hati-hati hadirin sekalian. Ini ngeri. Sosmed kita harus steril dari hal-hal seperti itu.